Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Giovanni Suhendi. Di video kali ini gua akan minta pendapat kalian mengenai apa yang harus diisi di akuarium yang pertama dan akuarium yang keempat. Jadi sebelum kita ke topik pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum tahu, di bulan Oktober ini gua dan kawan-kawan gua melakukan giveaway besar-besaran. Dan untuk keterangan giveaway ada di deskripsi, jadi kalian tinggal cek di deskripsi mengenai giveaway 66 ekor ikan cana. Oke, jadi langsung aja ya. Ini semenjak cana oranti mati, ini akuarium sedikit terbengkalai dan gue jujur aja nggak tahu mau diisi ikan apa lagi. Gue sih kepikiran emang ini tetap untuk ikan cana, tapi kalau cana apakah hardscape harus diubah total atau gimana? Gue minta pendapat kalian karena gue nggak tahu ini mau dikemanain. Nah kalau cana kan katanya ya resikonya kalau hardscape-nya sebanyak ini nanti nyenggol hardscape, ya takutnya kejadiannya kayak cana oranti kita kemarin. Jadi gue nggak tahu apakah kita cari cana lain yang lebih kuat seperti cana maru atau cana apa gitu kan, atau mungkin dwarf cana yang ikan cana yang maksimum size-nya cuma 25-30 cm atau seperti apa gua nggak tahu. Jadi kalian kasih masukan ini akuarium mau dikemanain karena gua nggak tahu ini mau dikemanain. Oke, kedua, kalau akuarium yang kedua nih, akuarium kedua yang Piranha Cariba ini gue udah sangat cukup puas. Ikannya juga aman, aktif, makan lancar, dan untuk space mereka berenang cukup, dan gua nggak ada ngelihat kendala sejauh ini. Intinya ini gua cukup sangat puas. Nah kalau Piranha Cariba sebenarnya gua masih tetap ngasih makan makanan hidup sesekali, cuma nggak gua masukin YouTube. Jadi mereka kalaupun masuk YouTube paling gua kasih makan makanan yang udah beku ya, atau yang mati, kalau nggak kena protes guys. Oke, berikutnya akuarium yang ketiga, Exodon Paradoxus. Gua sangat happy dengan akuarium ini dan ikan-ikannya sehat-sehat. Mereka ini termasuk cukup sadis ya. Kemarin gua ngepost ikan mas gua taruh sini dan ya matinya cukup tragis dimakanin sama Exodon ini. Dan itu menurut gua nggak layak sih kalau gua masukin di YouTube, tapi gua masukin di Instagram gua. Jadi kalian kalau mau lihat gua ngasih makan ikan mas ke Exodon ini, itu ada di Instagram, cuma mungkin kurang layak dilihat karena cukup sadis ya, ikannya banyak matinya dimakannya pelan-pelan. Oke, jadi kalau ini gua udah cukup puas dan tinggal tunggu tanamannya tumbuh ya, jadi biar lebih subur. Lebih enak, lebih hijau dilihatnya untuk akuarium yang Exodon. Nah, akuarium yang keempat ini untuk sementara mungkin 2 minggu 3 minggu gua pakai dulu untuk ngebesarin Piraiba filamentosum. Dan kemarin ada yang tanya kenapa airnya cuma setengah, kenapa nggak dibuat full. Karena untuk sementara ini ikan gua kasih makan ikan cere, dan kalau airnya full sampai atas, karena ikannya ini masih size 8-9 cm, dia takutnya nanti agak susah untuk ngejar makanan. Tapi kalau ketinggian air cuma segini dibanding dengan besar ikan, jadi dia kalau lapar, bahasa kasarnya udah tinggal mangap aja udah dapat makanan. Nah jadi ini hanya untuk mempermudah Piraiba kita ini untuk nyari makanannya. Oke, nah untuk akuarium ini kedepannya gue juga belum tahu mau gue apain. Gue ada kepikiran untuk gue buat akuarium air laut, karena selama ini gue belum pernah coba main air laut dan ya gue nggak tahu mulainya dari mana. Jadi kalau kalian ini salah satu pemain air laut, intinya ini gue tetap akan untuk ikan predator. Dan gua nggak tahu ikan predator apa yang mau dimasukin. Sekilas sih gua kepikiran mungkin lionfish ya, lionfish. Dan selain lionfish gua nggak tahu ikan predator apa lagi untuk air laut yang bisa cukup di akuarium yang
Ya panjangnya semeter, tinggi 50, lebar 50. Jadi nanti kalau kalian pemain air laut ada masukan kira-kira ini mau diisi apa, tolong komen di bawah. Nah, jadi itu, ini gua nggak tahu intinya mau jadi air laut atau tetap jadi air tawar. Kemudian untuk bagian sini, ini gua udah order akuarium panjangnya 230, lebarnya itu 80 cm, tingginya 60 cm. Itu nanti untuk apa ya, kita lihat aja nanti untuk diisikan apa. Yang penting order dulu lah akuariumnya, mau diisikan apa gampang. Nah, jadi sekilas kalau update mengenai akuarium galeri seperti itu. Dan kemarin ada yang tanya mengenai power feeding dan overfeeding. Jadi singkat cerita begini, kalau overfeeding kalian memberi makan ikan kalian itu berlebihan sampai makanan itu bersisa, nggak dimakan lagi sama ikan kalian, itu overfeeding. Nah, bedanya dengan power feeding, power feeding itu kalian memberi makan secukupnya, mungkin sekitar 75% apa yang ikan kalian bisa makan sekali makan ya, dan kalian kasih itu sampai 3 atau 5 kali sehari. Nah, itu yang membedakan antara overfeeding dan power feeding. Intinya kalau power feeding itu kalian kasih makan sedikit tapi berkali-kali dalam satu hari. Itu lebih maksimal untuk mengejar size ikan yang masih berukuran kecil ya. Karena ikan kecil itu mereka pertumbuhannya masih bisa sangat digenjot. Tapi kalau saat-saat emas mereka, saat mereka pertumbuhan, kalian nggak menggenjot pertumbuhan mereka, ya kedepannya mungkin nanti mereka tidak bisa mencapai maksimum size-nya. Sama aja lah mungkin kayak manusia, pas kecilnya kurang nutrisi segala macam, pas dewasanya juga kan kurang maksimal pertumbuhannya. Untuk bisa memaksimalkan power feeding itu seperti yang gue bahas di video sebelumnya, temperatur air di akuarium itu gua set di 31-32 derajat. Jadi dengan air yang hangat itu akan membuat metabolisme ikan itu juga semakin cepat, sehingga ikan piraiba ini atau ikan apapun yang kalian mau power feeding itu bisa merasa laparnya lebih cepat dibanding dengan suhu yang dingin gitu guys. Oke, jadi kurang lebih update kita mengenai akuarium galeri seperti itu. Dan besok ada ikan spesial yang akan datang, akan gua unboxing. Jadi kalau kalian bisa tebak ikan apa, gua kasih hadiah deh. Gua kasih hadiah. Jadi gua kasih kalian waktu dari video ini sampai video besok gua publish. Kalau kalian bisa tebak ikan apa yang besok akan datang, gua kasih baju. Jadi gue baru ngeprint baju nih, ya nggak mau kalah dong sama YouTuber lainnya, ya nggak sih. Jadi gue akan kasih baju gratis kalau bagi satu orang pertama yang bisa tebak ikan spesial apa yang besok akan datang. Untuk ya sementara gue taruh di akuarium galeri sih. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian mengenai power feeding dan overfeeding, dan kenapa akuarium Piraiba filamentosum airnya cuma setengah. Oke, bagi kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan bagi kawan-kawan yang lain jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. See you guys in my next video. Bye bye.